Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang lapar dan makan. Yang pertama, mekanisme fisiologis. Mekanisme fisiologis yang menjadi dasar rasa lapar yaitu ketika perut kita kosong, mereka akan berkontraksi. Saat itulah kemudian seseorang akan mengalami rasa lapar. Pesan kimia ini akan berjalan ke otak dan berfungsi sebagai sinyal untuk memulai perilaku makan. Ketika kadar glukosa darah kita turun, pankreas dan hati akan menghasilkan sejumlah sinyal kimia yang menyebabkan rasa lapar dan dengan demikianlah kita memulai perilaku makan. Lalu, begitu mereka makan, mereka akan merasa kenyang atau puas, dan perilaku makan akan berhenti. Seperti inisiasi makan, rasa kenyang juga diatur oleh beberapa mekanisme fisiologis. Saat kadar glukosa darah meningkat, pankreas dan hati mengirimkan sinyal untuk menghentikan rasa lapar dan makan. Perjalanan makanan melalui saluran pencernaan juga memberikan sinyal kenyang yang penting ke otak, dan sel-sel lemak melepaskan leptin, suatu hormon kenyang. Karena berbagai sinyal lapar dan kenyang yang terlibat dalam pengaturan makan telah terintegrasi di otak, pada akhirnya aktivitas di otak menentukan apakah kita terlibat dalam perilaku makan atau tidak. Next slide. Selanjutnya, metabolisme dan berat badan. Berat badan kita dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti interaksi gen lingkungan, jumlah kalori yang kita konsumsi, dan juga jumlah kalori yang kita bakar dalam aktivitas sehari-hari. Jika asupan kalori kita melebihi penggunaan kalori kita, tubuh kita menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak. Jika kita mengonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang kita bakar, maka lemak yang disimpan akan diubah menjadi energi. Tingkat metabolisme seseorang adalah jumlah energi yang dikeluarkan dalam rangka waktu tertentu. Dan ada variabilitas individu yang luar biasa dalam tingkat metabolisme kita. Orang dengan tingkat metabolisme yang tinggi mampu membakar kalori lebih mudah daripada orang dengan tingkat metabolisme yang lebih rendah. Kita semua memiliki fluktuasi berat badan dari waktu ke waktu, tetapi umumnya berat badan kebanyakan orang berfluktuasi dalam batas yang sempit. Tanpa adanya perubahan ekstrim dalam diet atau aktivitas fisik, lalu adanya teori set point menegaskan bahwa setiap individu memiliki berat badan ideal atau yang tahan belum mendapat dukungan empiris. Misalnya tidak Baik, teman-teman, mungkin Karisa ada gangguan jaringan ya. Bentar. Maaf, suaraku ada? Iya, ada Karisa. Ada. Oke, aku lanjut ya, maaf ya. Tadi beberapa prediksi yang dihasilkan dari teori ini belum mendapat dukungan empiris. Misalnya tidak ada perubahan tingkat metabolisme antara individu yang baru saja kehilangan berat badan dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, teori set point gagal menjelaskan pengaruh faktor sosial dan lingkungan dalam pengaturan berat badan. Terlepas dari keterbatasan ini, teori set point masih sering digunakan sebagai penjelasan intuitif sederhana tentang bagaimana berat badan diatur. Next slide. Selanjutnya ada kegemukan. Ketika seseorang memiliki berat badan lebih dari berat normal, mereka dianggap kelebihan berat badan atau obesitas.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, orang dewasa dengan indeks massa tubuh antara 25 dan 29,9 dianggap kelebihan berat badan. Orang dewasa dengan indeks massa tubuh 30 atau lebih tinggi dianggap obesitas. Orang yang kelebihan berat badan dapat berisiko meninggal karena diklasifikasikan sebagai obesitas tidak sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas bisa menjadi faktor untuk beberapa konsekuensi kesehatan, seperti peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, diabetes tipe 2, penyakit hati, sleep apnea, kanker usus besar, kanker payudara, dan radang sendi. Lalu, apa yang menyebabkan seorang kelebihan berat badan atau obesitas? Baik gen dan lingkungan merupakan faktor penting untuk menentukan berat badan. Dan jika lebih banyak kalori yang dikonsumsi daripada yang dikeluarkan, kelebihan energi disimpan sebagai lemak. Namun, status sosial ekonomi dan lingkungan fisik juga harus dipertimbangkan sebagai faktor pendukung berat badan ini. Next slide. Karena itu, umumnya orang yang kelebihan berat badan dan obesitas didorong untuk mencoba mengurangi berat badan mereka melalui kombinasi diet dan olahraga. Adapun beberapa orang yang sukses dengan pendekatan ini. Banyak yang berjuang untuk menurunkan berat badan berlebih. Tetapi ada juga seorang yang tidak berhasil dengan upaya untuk mengurangi berat badan ini, sehingga bisa beresiko meninggal karena obesitas. Namun, melakukan operasi bariatrik mungkin bisa direkomendasikan. Yang merupakan operasi pita lambung untuk menciptakan kantong kecil perut sehingga mengurangi ukuran perut yang dapat digunakan untuk pencernaan. Next slide. Selanjutnya tentang gangguan makan. Orang dengan masalah yang berkaitan dengan kelebihan berat badan, sebagian kecil namun signifikan populasi memiliki gangguan makan yang biasanya mengakibatkan berat badan normal atau kekurangan berat badan. Seringkali orang-orang ini takut menambah berat badan. Individu yang menderita bulimia nervosa dan anoreksia nervosa menghadapi banyak konsekuensi kesehatan yang merugikan. Orang yang menderita bulimia nervosa terlibat dalam perilaku makan berlebihan yang diikuti dengan upaya untuk mengimbangi sejumlah besar makanan yang dikonsumsi. Orang yang menderita bulimia akan melakukan olahraga dalam jumlah berlebihan untuk mengimbangi porsi makan mereka. Bulimia dikaitkan dengan banyak konsekuensi kesehatan yang merugikan yang dapat mencakup gagal ginjal, gagal jantung, dan kerusakan gigi. Dan itu, individu-individu ini sering menderita kecemasan dan depresi, dan mereka berada pada peningkatan risiko penyalahgunaan zat. Next slide. Lalu gangguan makan yang selanjutnya yaitu anoreksia nervosa, yang merupakan gangguan makan yang ditandai dengan pemeliharaan berat badan jauh di bawah rata-rata melalui kelaparan atau olahraga berlebihan. Individu yang menderita anoreksia nervosa sering memiliki citra tubuh yang terdistorsi, yang dirujuk dalam literatur sebagai jenis dismorfia tubuh, yang berarti bahwa mereka memandang diri mereka sendiri kalau mereka ini kelebihan berat badan, padahal sebenarnya tidak. Seperti bulimia nervosa, anoreksia nervosa dikaitkan dengan sejumlah hasil kesehatan negatif yang signifikan, seperti keropos tulang, gagal jantung, gagal ginjal, penghentian periode menstruasi, penurunan fungsi gonad, dan dalam kasus ekstrim hingga kematian. Selain itu, ada peningkatan risiko jumlah masalah psikologis yang meliputi gangguan kecemasan, gangguan mood, dan penyalahgunaan zat. Diduga bahwa gangguan makan ini adalah fenomena terikat budaya yang terkait dengan pesan ideal kurus yang sering digambarkan di media sosial atau sering juga disebut sebagai beauty standard yang katanya cantik itu harus kurus. Sementara
faktor sosial juga memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan makan. Ada juga bukti bahwa faktor genetik dapat mempengaruhi orang untuk gangguan ini. Sekian materi dari saya. Selanjutnya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dari kelompok 5. Tadi kan disebutkan kalau Kinsey itu mengkategorikan beberapa jenis orientasi seksual. Nah, bagaimana sih rangkaian yang digunakan untuk mengkategorikan orientasi seksual menurut penelitian Kinsey? Terima kasih. Ya, aku izin menjawab pertanyaannya Anissa. Jadi, Kinsey mengkategorikan orientasi seksual menjadi 3, yaitu sesama jenis atau homoseksual, lawan jenis heteroseksual, atau keduanya biseksual. Gimana, Ica? Oke, terima kasih jawabannya, Karisa. Oke. Jadi siapa lagi yang ingin bertanya? Cynthia ya? Ya, tadi kan disebutkan kalau status sosial ekonomi dan lingkungan fisik merupakan faktor pendukung dalam menentukan berat badan. Nah, contohnya itu kayak gimana ya? Iya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Cynthia. Tadi pertanyaannya, apa sih contoh dari faktor status sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang merupakan faktor pendukung dalam menentukan berat badan? Jadi misalnya ada seseorang yang tinggal di lingkungan yang kayak serba kekurangan gitu. Jadi mungkin di lingkungannya ini jadi banyak kasus kejahatan gitu kan. Nah mungkin orang ini tuh nggak akan pernah ngerasa nyaman kalau buat sekedar jalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja atau ke pasar lokal. Apalagi buat olahraga keluar gitu. Jadi tuh dia bawaannya takut gitu kalau keluar. Nah, karena hal itulah, dia jadi membatasi jumlah aktivitas fisik yang dia lakukan. Jadi tuh dia nggak ngelakuin aktivitas yang bikin bakar kalori dia sehingga yang ketumpuk tuh jadi maksudnya yang jadi hanya menghasilkan lemak doang gitu. Dan akhirnya terjadinya peningkatan berat badan. Gitu aja. Gimana, Cynthia? Kejawab nggak? Oke, makasih. Terjawab.